Sudah saya rekam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita itu membahas tentang mata pelajaran BTQ lagi. Karena ini agak sulit, jadi Pak Kusnil memutuskan untuk men-share rekaman Zoom. Karena kalau dikasih gambar saja, terus dikasih tugas, saya rasa kalian juga sulit untuk memahami. Kecuali yang sudah lulus TPQ atau lulus Madin, insya Allah nggak usah saya terangkan, kalian sudah pasti paham. Nah, untuk itu, tolong dibuka LKS BTQ-nya. Dibuka LKS BTQ-nya bab mat. Bab mat ya. Bab mat itu bab 2 ya. Nih, bab mat. Kelihatan ya. Oh, bab 1 ya, bab 1. Mohon maaf, salah. Bab 1 tentang bacaan mat. Kemarin kita sudah bahas sampai bacaan mat jaiz. Nah, saya jelaskan sedikit pembahasan yang kemarin sambil mengingat kembali. Nah, yang perlu diketahui, mat adalah panjang, itu wes hafalkan. Mat adalah panjang, mat adalah panjang, mat adalah panjang. Nah, maksudnya panjang di sini, panjangnya itu ada ketentuan dan syarat. Yang panjang itu apa sih Pak? Panjang itu ketika kalian membaca Al-Quran itu ada yang dipanjangkan bunyi suaranya itu, membacanya itu panjang. Nah, syaratnya tidak semua bacaan dibunyikan panjang. Maka dari itu ada istilah untuk mengukur panjang suara ini, ada istilah harokat dan alif. Itu juga perlu diingat-ingat. Harokat, alif. Satu alif itu 2 harokat. Ya. Jadi cara mengukur panjang ketika membaca Al-Quran atau mengukur mat itu ada namanya alif dan harokat. Jadi ketika ada bacaan misalnya panjangnya 3 alif, maka sama dengan 6 harokat. Ingat ya, 1 alif, 2 harokat. Nah, apa sih harokat itu? Harokat itu ketukan atau gerakan. Ya, berarti ketika ada bacaan panjangnya 6 harokat, berarti ada 6 ketukan panjangnya. Nah, lanjut. Ada lagi istilah. Itu mat artinya panjang, itu harus hafal. Harokat dan istilah juga harus hafal istilahnya. Kemudian ada lagi istilah huruf mat. Huruf mat ya. Huruf mat adalah ketika ada apa namanya? Alif, wawu dan ya. Dengan syarat-syaratnya ya. Kalau alif sebelumnya itu berharokat fathah, kalau wawunya itu harus mati berharokat sukun, kemudian sebelumnya itu berharokat duma, huruf sebelum wawu itu berharokat duma. Kemudian kalau ya-nya itu juga harus sukun, huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Kalian buka halaman 7. Nah, halaman 7 di LKS. Nah, di atas sendiri itu. Saya coba share screen ya. Sebentar. Loading. Sebentar. Loading. Kalau lemot ya laptop saya ini. Nah, itu di atas sendiri. Saya besarkan. Ini ketukan tadi sudah ya. 1 alif itu sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Nah ini. Yang perlu diketahui adalah ini harus dihafalkan. Huruf matnya.
Sebelum alif ada harokat yang namanya fathah. Ini hasidin. Ha itu haknya itu berharokat fathah, kemudian ada alif. Itu sudah mat. Kemudian kalau wawu, ladu, wawunya itu mati, sebelumnya itu berharokat dhamma. Huruf sebelumnya itu ya, sebelumnya berharokat dhamma. Kemudian yang ya-nya mati, sebelumnya itu berharokat kasroh, huruf sebelumnya. Alimu, li, ya mati, sebelumnya kasroh. Nah, itu mudah sekali. Tinggal kalian hafalkan, pasti hafal. Alif sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasroh. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian tadi juga sudah dibahas kemarin ya, bukan tadi. Tentang mat far'i minggu kemarin, tentang mat far'i, mat wajib mutasil. Nah, mat wajib mutasil itu ketika ada huruf mat, tadi itu sudah dibahas huruf mat ya, sebelumnya alif berharokat fathah, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah ini, sya'a, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, kalau dalam kata yang lain, namanya mat jaiz munfasil. Nah, tadi huruf matnya apa? Sebelum wawu berharokat dhamma, bertemu dengan hamzah. Ini hamzah ini, an. Ini aslinya gabung ini, anfusakum ini. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam kata yang lain, maka namanya mat jaiz munfasil. Itu sudah dibahas. Nah, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Mat far'i yang nomor 3. Silakan dibuka LKS-nya halaman 8. Oh, bukan, halaman 10 ya. Halaman 10. Yang nggak punya LKS silakan dilihat di papan. Di di Zoom-nya. Ini yang nggak dinyalakan, videonya bisa dinyalakan, nggak apa-apa. Saya rekam ini, nanti tak masukkan YouTube, nggak apa-apa. Lanjut. Kita pembahasan lagi di mat arid li sukun. Mat arid li sukun itu apa sih? Sama. Masih tentang huruf mat. Huruf mat, tadi huruf mat itu ada berapa? Ada 3, alif, ya, waw. Nah, tapi ini bertemu dengan huruf waqaf ini loh. Huruf mat yang disambut dengan huruf hidup yang mati karena waqaf. Waqaf itu apa sih, Pak? Berhenti ketika membaca Al-Quran. Kalian lihat halaman 10 itu, berhenti ketika membaca Al-Quran. Waqaf itu berhenti ketika membaca Al-Quran. Saya ulangi 3 kali ini. Ya, berhenti ketika membaca Al-Quran biasanya di akhir ayat. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kalian berhenti. Berhenti itu apa sih? Ambaan gitu loh. Kalian berhenti itu ambaan. Tarik napas, dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Nah, itu namanya waqaf. Nah, ketika kalian waqaf, otomatis huruf terakhir kan mati. Ya, yang hidup itu mati. Salah satunya yaitu ketika bacaan mat arid li sukun. Kecuali dalam waqaf tertentu ya, ada yang tidak mati. Nah, ketika ada mat, tahu mat kan ya huruf mat. Huruf matnya ini tadi sudah dibahas, huruf mat itu alif, ya, waw. Nah, ini huruf matnya. Iqobi, aslinya iqobi. Ini ada di sini ada tanda berhenti ya. Di sini ada tanda berhenti. Syadidul iqobi, aslinya. Ketika kalian baca berhenti, maka baknya itu mati. Maka dibaca syadidul iqob. Nah, itu berhenti seperti itu. Mat kemudian bertemu dengan huruf yang berhenti kemudian dimatikan. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Min itu kan ya mati sebelumnya. Oh, sebelumnya kasroh, kemudian berhenti aslinya itu alamina. Sama kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ini kan Al-Fatihah juga nasta'inu aslinya. Kemudian dibaca nasta'in. Nunnya kan dimatikan. Nah,
mat tobi'i bertemu hurufnya di matan seperti itu, namanya itu mat arid lis sukun. Paham? Saya rasa paham ya. Jadi ketika bertemu wakof gitu aja, matnya bertemu dengan huruf mati karena wakof, maka namanya mat arid lis sukun. Lanjut, ini masih tentang wakof, masih tentang wakof. Wakof itu apa sih, Pak? Saya ulangi lagi. Wakof itu berhenti ketika membaca Al-Quran. Ya, masih tentang berhenti ketika membaca Al-Quran. Lanjut. Mat selanjutnya yaitu mat iwat. Mat iwat itu apa sih? Mat masih tentang wakof loh ya. Wakof itu berhenti membaca Al-Quran. Mat iwat adalah ketika ada fathatain. Tahu fathatain? Fathatain itu seperti ini. Fathah yang ada dua, fathatain. Dibacaan, ya. Itu berada di wakof. Berada di wakof itu kalian berhenti ketika ada fathatain di akhirnya. Nah, ini. Ini berhenti loh ya, ma'an. Ma'an ini di sini kan berhenti. Aslinya ma'an, an berhenti. Maka bukan dibacaan kalau berhenti, dibaca a. Fathatainnya itu berubah menjadi fathah. Ya. Masih tentang berhenti ketika membaca Al-Qur'an. Maka panjangnya itu 2 ketukan atau 1 alif. Namanya itu mat iwat, ya. Intinya selain tak marbuto. Intinya apa? Ketika kalian berhenti membaca Al-Qur'an, kemudian hurufnya yang terakhir itu tidak dimatikan, tapi huruf yang terakhir itu berharokat fathatain. Maka fathatain tersebut berubah menjadi fathah. Kalian lihat halaman 10 itu. Berubah menjadi fathah, dibaca fathah. Panjangnya itu 2 harokat atau 1 alif. Ya. Masih tentang berhenti ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian mat yang selanjutnya. 2 alif itu panjang loh ya. Diketuk 2 ketukan. Nah, kemudian mat lain. Masih tentang berhenti ketika membaca Al-Qur'an. Nah, ini ada spesial mat lain. Mat lain adalah ketika ya mati, wawu mati sebelumnya berharokat fathah, ya. Ya mati, wawu mati sebelumnya berharokat fathah dan bertemu dengan huruf mati karena wakof. Hampir sama dengan mat tobi'i. Kalau mat tobi'i itu ya mati sebelumnya kasroh, wawu mati sebelumnya dhamma. Kalau mat lain ya mati, wawu mati sebelumnya fathah semua. Kenapa, Pak? Karena lain itu artinya lemas. Lemas itu lunak, lembut. Ya. Bacanya itu lembut. Ya. Maka contohnya kalian lihat khaufin. Khaufin itu aslinya khaufin kasroten. Maka dimatikan menjadi fa-nya itu mati. Di sini fa-nya itu mati. Ini sukun ya. Nah, maka dibaca khauf panjang 2 sampai 6 harokat. Ya. Biasanya ada di surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Nah, ila fihim rihlatasyita'i wasyaif. Nah, sampai akhir. Itu harus dibaca panjang. Kenapa? Ya karena bertemu dengan huruf mati dan dihukumi mat lain. Ya, ya mati, waw mati, sebelumnya fathah semuanya. Lanjut ke halaman berikutnya. Ini agak cepat ini. Halaman berikutnya yaitu halaman ke-12. Kan lihat. Namanya mat badal. Mat ini sudah tidak wakof ya, sudah wakofnya sudah habis. Bacaan mat ketika wakof itu cuma ada 3 tadi. Ini sudah tidak bahas wakof. Ini di tengah-tengah kata. Di tengah-tengah ayat. Mat badal yaitu
Ketika ada huruf mat sebagai ganti hamzah yang dibuang. Nah, ini agak sulit. Jadi awalnya itu ada 2 hamzah. Nah, tapi di Al-Quran di sini ditulis 1 hamzah. Maka itu namanya mad badal. Kita harus mengetahui hamzah ini itu aslinya ada 2. Amana, utu, imanu, nun ya, imanun. Nah, maka dari itu ketika ada hamzah yang berharokat huruf mat seperti ini, hamzah loh ya, bukan alif. Kalau huruf mat alif tadi kan namanya mat tabi'i. Ini hamzah yang berharokat huruf mat sebagai ganti hamzah yang dibuang. Maka namanya mad badal. Nah, itu aja. Mudah sekali. Kemudian tinggal menghafalkan. Nanti tabelnya itu dihafalkan. Mad tamkin. Nah, ini malah makin mudah. Yaitu ketika ada ya mati, huruf sebelumnya itu huruf ya yang berharokat kasroh, yang bertasydid. Ya bertemu ya. Ya yang berkumpul dalam satu kata. Satu kata ini, bukan kata yang lain. Ya. Kalian lihat itu di LKS sangat jelas sekali di halaman 12. Yaitu mat yang terjadi karena ada 2 huruf ya yang berkumpul dalam satu kata. Itu di LKS sudah jelas. Contohnya juga sudah jelas. Ya. Jadi ketika ya mati sebelumnya ya bertasydid dan berharokat kasroh itu namanya mat tamkin. Ya. Tamkin itu artinya menetapkan. Nah, lanjut. Kita bahas yang panjang-panjang yang sulit-sulit aja. Kalau ini gampang, insya Allah. Kalau hafal, pengertiannya insya Allah hafal. Insya Allah gampang. Nomor 8 adalah matsilah kosiro. Matsilah kosiro. Yaitu ketika ada lafadz ha-hihu atau hihu. Hihu itu apa sih, Pak? Sila itu kata ganti. Kata ganti itu biasanya dalam bahasa Arab itu huwa, huma, hum gitu ya. Tapi ini berupa hu sama hi. Ya. Contohnya ini. Lahu yang hu-nya ini. Lahu hu-nya ini. Kemudian innahu hu-nya ini. Kulluhu mithlahu hu atau roja'ihi rasuluhu hu-nya dan juga hi-nya sih. Kutubihi. Nah, ini tidak bertemu dengan hamzah dan huruf sebelum huhi ini hidup. Maka namanya mad silah kosiro. Intinya kalau ada hak seperti ini. Hak bulat. Ya. Hak bulat. Hak bulat yang menandakan kata ganti. Nah, kalau bertemu hamzah, maka bukan mad silah kosiro. Namanya mad silah tawilah. Dibaca panjang. Kalau huhi bertemu dengan hamzah, kalian lihat halaman 13. Lahu ahlada min ilmihi illa bima sya innahu adhaka. Hu-nya namanya mad silah tawilah. Lanjut. Nomor 10, mad farqi. Mad farqi itu ketika ada hamzah istifham dan sesudahnya ada hamzah yang disambut dengan huruf bertasydid. Jadi, ketika ada hamzah istifham itu hamzah yang berfungsi sebagai kata tanya. Ya. Dihafalkan aja, nggak apa-apa. Kalau kalian hafal, nanti insya Allah prakteknya gampang. Contohnya, kul adzakaraini. A-nya ini loh, A-nya ini itu kan hamzah.
Hamzah ini bertemu dengan tasydid. Hamzah ini itu namanya hamzah istifham. Ya, bertemu dengan tasydid. Hamzah istifham bertemu dengan tasydid. Hamzah istifham itu apa? Hamzah yang berfungsi untuk kata tanya. Ya. Maka dibaca panjang 6 harokat. Sudah, insya Allah paham, hafal. Lanjut, mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, ini yang kita bahas yang cukup mendetail. Ketika kalian membaca Al-Quran, itu kan ada yang diawali dengan apa namanya? Huruf-huruf. Contohnya surat Yasin itu kan ya. Yasin. Itu kan diawali dengan huruf. Nah, itu kita bahas itu sekarang. Kita bahas awalan surat yang berupa huruf. Nah, karena namanya itu harfi, huruf. Bacaan yang berupa huruf. Ya. Ada 2 hukum. Yang pertama, yaitu mad lazim mukhaffaf harfi. Mukhaffaf berarti ringan. Berarti hanya dibaca 2 harokat. Nah, tinggal menghafalkan hurufnya saja. Ha, ya, to, ha, ro. Nah, kalau huruf ini, hayun, to, huro ini, ha, ya, to, ha, ro ini, maka dibaca pendek mukhaffaf 2 harokat. Contohnya ini. To, ha. Nah, ini 2. To, ha. Nah, ini dibaca 2 harokat. Nah, sama juga di sini, di Yasin ini. Yasin ini yang dibaca pendek, hanya ya-nya saja. Yasin. Sin-nya panjang. Ya, kalau ha, ya, to, ha, ro, maka dibaca 2 harokat. 2 harokat. Ya, paham ya? Lanjut. Mad lazim musakol harfi. Musakol itu apa namanya? Berat. Hurufnya ini. Nakuso asalukum. Nakoso asalukum. Nun, kof, sod, lain, sin, lam, kaf, mim. Dibaca 6 harokat. Nah, tadi sudah misalnya Yasin ini. Maka Yasin ini ada 2 hukum. 1 pendek, 1 panjang. Pendek itu mukhaffaf harfi, panjang itu musakol harfi. Kalau kalian hafal hurufnya, kalian nanti bisa membedakan. Oh, ini termasuk dibaca panjang, sin. Oh, ini ya termasuk dibaca pendek, 2 ketukan, 2 harokat. Seperti itu. Nah. Siapa Rame itu ya? Nah, lanjut. Lanjut. Ketika kalian hafal, maka kalian hurufnya hafal, maksudnya bukan kalian kan mengerti. Nah, kenapa sih Pak yang tadi itu dibaca panjang, yang ini dibaca pendek? Nah, karena yang dibaca panjang itu seperti ini penjelasannya. Mat tobi'i bertemu dengan huruf mati. Kalau yang dibaca pendek itu panjangnya seperti ini. Hanya mat tobi'i saja. Kalau dijabarkan. Ya. Intinya kalau kalian hafal hurufnya ketika membaca awal-awal surat dalam Al-Qur'an itu, maka kalian akan tahu mana yang dibaca panjang, maka yang dibaca pendek. Saya ulangi lagi. Yang mukhaffaf harfi nakuso hayun tohuro, ha, ya, to, ha, ro. Yang musakol harfi, maka nakoso asalukum, nun, kof, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Asalukum, ya kan, benar kan ya? Ain, sin, sinnya mungkin ketinggalan. Nah, kalau kalian hafal hurufnya, kalian insya Allah paham. Habis ini mau habis. Tinggal 10 menit. Nah, lanjut. Kurang 10 menit ini. Percepat. Karena pakai Zoom gratisan kan.
Mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu ketika ada hamzah istifham bertemu dengan sukun. Nah, kalau tadi bertemu dengan tasdid itu namanya farqi, kalau bertemu dengan sukun namanya mukhaffaf kilmi. Nah, mudah sekali. Hamzah istifham bertemu sukun namanya mukhaffaf kilmi. Kalau bertemu tasdid tadi mad farqi. Nah, ini lanjutannya. Ketika nomor 14 terakhir. Mat lazim musaqal kilmi, halaman 14 ya. Oh, 15 ini. Yaitu ketika ada mat tobi'i. Huruf mat. Ya. Disambut dengan tasdid, huruf yang bertasdid. Kalau tadi itu hamzah istifham, kalau ini huruf mat. Ya. Huruf mat ini bertemu dengan tasdid. Contohnya biasanya di surat Al-Fatihah. Ini kan huruf mat ya. Huruf mat ada 3 alif, ya, waw, ya. Itu kalian pasti harus hafal. Kemudian bertemu dengan tasdid. Ini huruf yang bertasdid lam. Maka dibaca mat lazim musaqal kilmi. Nah, paham ya? Insya Allah paham. Masya Allah, kalian pinter-pinter sekali ini. Saya stop share dulu, biar saya lihat wajah-wajah kalian. Nah, bagaimana penjelasannya? Cukup sulit. Coba di unmute, siapa yang pengen tanya? Biar Pak Kusnil jelaskan sekali lagi. Kalian ngomong coba. Yang mana? Paham semua? Wiki Alfian, paham ya? Kalau sebelum ngomong di unmute dulu. Di unmute itu di suaranya apa? Dibuka. Baru bisa ngomong. Paham, Pak. Pinter-pinter. Nah, jadi intinya biar kalian itu menguasai materi ini, yang pertama kalian hafalkan huruf mat. Huruf mat itu alif ya waw itu harus hafal, syarat-syaratnya itu juga. Kemudian kalian juga hafalkan nama cabang dari mat far'i yang ada 14 itu dan pengertiannya. Sedikit aja. Yang di tabel itu, yang aku share di tabel itu kalian suruh buat itu dihafalkan. Kalau kalian hafal itu, insya Allah kalian pasti bisa ketika membaca Al-Quran nggak bingung lagi. Nggak bingung lagi. Oh, ini namanya mat lazim musaqal ilmi, misalnya di Al-Fatihah itu. Maka dibaca panjang, 6 ketukan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian hafal, misalnya dalam surat Yasin, oh ini yang ya itu mukhaffaf harfi, oh yang sin itu musaqal harfi. Nah, ketika seperti itu, maka kalian itu membaca Al-Qur'annya lancar, tek 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 seperti itu. Nah, tugasnya nggak ada tugas. Kalian mendengarkan materi Pak Kusnil, saya rasa sudah cukup. Tugasnya yaitu kalian belajar lagi, hafalkan lagi, nanti insya Allah sip. Minggu depan kita ulangan. Oke, Pak. Dah, kalau nggak ada yang ditanyakan, Pak Kusnil tutup. Ya, silakan ke mata pelajaran selanjutnya. Nah, kita berdoa dulu sebelum ditutup. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat, menjadi anak yang soleh dan solihah, sehat semuanya. Semoga baik-baik semuanya, panjang umur, diberi rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Dah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Pak. Jelas. Mari kan. Lah, Kak ngerti.